Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Naila Puspitasari. Pada video bagian kedua kita ini, saya akan menjelaskan mengenai form login. Di mana pada video sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai skenario dan bagaimana cara kerja dari program Laundry Naila. Untuk video kali ini dan video-video selanjutnya saya akan membahas source code dan GUI dari program Laundry Naila. Untuk bagian kali ini kita akan membahas source code dan GUI dari form login terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke Borland. Oke. Jadi ini adalah tampilan antarmuka dari program Laundry Naila. Di mana di sini ada beberapa elemen yang saya gunakan untuk memperindah tampilan dari form login ini. Form login ini sendiri saya letakkan pada form 1, di mana untuk backgroundnya saya menggunakan image 1, yaitu di sini. Image 1 digunakan sebagai background dari form login. Saya juga menggunakan beberapa label seperti label 1, label 2, label 3, dan label 4, di mana setiap label ini punya fungsinya masing-masing. Contohnya label 1. Label 1 ini gunanya untuk seperti sapaan kepada petugas ataupun operator yang akan login di program Laundry Naila. Lalu di label 2 saya menaruh tagline dari Laundry Naila. Label 3 dan label 4 masing-masing punya fungsi untuk sebagai penjelas atau keterangan untuk edit box di sebelahnya. Nah, untuk dua edit box ini, yaitu edit 1 dan edit 2, itu masing-masing berfungsi untuk menerima inputan dari operator mengenai username di edit 1 dan password di edit 2. Selain itu, saya juga menambahkan fitur checkbox, elemen checkbox 1, di mana gunanya ini adalah untuk menyembunyikan atau memperlihatkan password saat petugas ingin memasukkan passwordnya. Di form ini juga ada dua tombol atau button yang saya gunakan, yaitu button 1 dan button 2. Nah, button 1 ini fungsinya itu adalah untuk mengecek inputan yang ada pada edit 1 dan edit 2, lalu membandingkannya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut saat kita membahas source code dari button 1, tapi secara garis besar, cara kerja dari button 1 itu dia mengecek inputan dari edit 1 dan edit 2. Apakah cocok atau tidak cocok, dan nanti akan dikeluarkan pemberitahuan sesuai dengan kondisi kecocokannya. Sedangkan button 2 fungsinya itu adalah untuk mengeluarkan program dari proses running time-nya. Tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung saja bahas source code atau codingan dari button 1 atau button masuk. Cukup klik 2. Nah, di sini kita mungkin bahas dari awalnya. Nah, dari awalan programnya di form login saya tidak menggunakan variabel global dikarenakan memang tidak dibutuhkan adanya variabel global. Lalu di sini saat awal program dijalankan itu sistem itu akan menampilkan atau akan langsung mengkonversi apapun yang petugas masukkan di edit 2 menjadi karakter bintang yang nantinya akan disembunyikan gitu. Jadi gini codingannya, yaitu edit 2 password char sama dengan 0. Edit 2 password char sama dengan karakter bintang. Nah, ini kita udah masuk ke bagian button 1 atau button masuk tadi. Di sini karena kita perlu dua inputan berbentuk password dan username, maka kita juga perlu dua tipe data yang saya namai dengan username dan password. Username ini akan kita dapatkan dari edit 1, sedangkan password akan kita dapatkan dari edit 2. Dengan inputan yang diharapkan, untuk username itu laundry, sedangkan untuk password itu 56789. Nah, setelah didapat datanya dari edit 1 dan edit 2 lalu disimpan ke dalam tipe data string, maka sekarang kita akan melakukan pengecekan berdasarkan inputan tersebut. Di sini saya menggunakan logika percabangan else if,
di mana akan ada 3 kondisi. Kondisi pertama, jika tidak ada inputan username dan password, tetapi petugas langsung memencet tombol masuk. Maka sistem akan menampilkan pesan, silahkan masukkan username dan password. Di sini kita gunakan logika perbandingan dan, yang artinya jika dua-duanya ini kosong, maka baru ditampilkan pesannya. Namun jika hanya salah satu yang kosong, nanti akan masuk ke kondisi yang lain. Lalu untuk kondisi kedua, else if, ya ini adalah kondisi benar, di mana inputan username-nya laundry dan password-nya 56789. Jadi ini sesuai dengan input yang kita harapkan. Nah, artinya di sini kita sama juga pakai logika dan, yang artinya salah satunya, dua-duanya itu harus benar, nggak boleh salah satunya aja yang benar. Jika hanya salah satu yang benar, dia akan masuk juga ke blok else, seperti yang untuk blok if tadi. Maka sistem itu nanti jika kondisi yang di sini ini terpenuhi, sistem itu akan menampilkan pesan, selamat datang di Laundry Naila. Setelah itu, form login akan ditutup, dan form 2 yang nantinya akan jadi form selanjutnya atau form input stock akan ditampilkan. Jadi sistem akan mengarahkan tampilan itu ke form 2. Nah, masuklah kita ke logika percabangan terakhir atau blok terakhir, di mana ini adalah pengecualian dari dua kondisi di atas, yang artinya jika dua kondisi di atas ini tidak terpenuhi, maka kondisi inilah yang akan dijalankan. Nah, pada saat inilah sistem akan menampilkan sebuah pemberitahuan bahwa username dan password ini tidak sesuai. Pada bagian ini udah masuk ya, jika salah satunya kosong, salah satunya salah, atau dua-duanya salah. Namun jika dua-duanya kosong, ini masuk ke bagian if, dua-duanya benar, artinya inputannya benar, maka akan masuk ke bagian else if. Setelah setelah melakukan pengecekan dengan logika percabangan, maka bekas inputan tadi dari edit 1 dan edit 2 akan dihapus secara otomatis oleh sistem. Dan nanti kalau kita salah, misalnya di edit, misalnya kita salah atau tidak inputkan password, atau salah menginputkan salah satu password, maka kan tadi ada edit 1 set focus. Nah, ini gunanya adalah untuk langsung mengotomatiskan kursor, langsung menggerakkan kursor pada edit 1. Jadi fungsinya untuk mengarahkan lah, supaya petugas itu menginputkan username atau password yang benar. Nah, ini adalah untuk button masuk atau button 1 tadi. Selanjutnya kita akan bahas codingan untuk source code di button 2. Ini cukup pendek, tidak terlalu panjang. Nah, ini untuk button 2, dimana kan tadi fungsinya adalah untuk mengeluarkan program dari proses running time-nya. Di sini kita hanya gunakan application, terminate, dan jadi ketika kita memencet tombol ini, maka program akan keluar dari proses running time-nya. Nah, jika teman-teman ingat, tadi saya menyebutkan bahwa ada fitur untuk menyembunyikan atau memperlihatkan password saat kita inputkan, di mana itu ada di checkbox 1. Maka juga ada codingan yang saya masukkan di checkbox 1. Di sini sama, saya gunakan logika percabangan juga. Kondisi pertama yaitu saat jadi ada dua kondisi ya. Kondisi pertama, saat checkbox ini dicentang, maka password itu akan ditampilkan. Jadi edit 2 password char sama dengan 0. Kenapa? Kenapa 0? Kan tadi kita udah set dia jadi bintang ya. Jadi ini untuk menampilkannya kembali. Nah, kondisi kedua berarti kondisi saat tidak dicentang, ya ini tetap seperti sebelumnya. Edit 2 password char sama dengan karakter bintang. Jadi ini langsung menyembunyikan passwordnya. Untuk form login, dikarenakan memang tidak banyak ada fitur di sini, maka saya rasa ini sudah cukup.
penjelasannya. Bentar. Oke, ini udah cukup penjelasannya. Untuk video selanjutnya, di mana video part ketiga selanjutnya saya akan membahas source code dan GUI untuk form input stock yang akan berada pada form 2. Terima kasih untuk yang telah menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.